Sobat PAUD dimanapun kalian berada, perkenalkan nama saya Paulina Yeyen Marsila dari kampus Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Baik, di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menyusun laporan pelaksanaan supervisi pembelajaran di PAUD. Ayo semuanya, mari kita sama-sama melihat bagaimana cara menyusun laporan pelaksanaan supervisi pembelajaran di PAUD. Baik, yang pertama kita masuk di halaman cover. Di halaman cover ini ada judul, tahun pembelajaran, dan nama penyusun. Yang berikut kita masuk ke daftar isi. Di daftar isi ini yang pertama kata pengantar, yang kedua daftar isi, ketiga bab 1 pendahuluan, keempat bab 2 pelaksanaan program supervisi pembelajaran, kelima bab 3 hasil dan laporan serta tindak lanjut supervisi pembelajaran, dan yang terakhir bab 4 kesimpulan. Baik, yang berikut kita masuk di bab 1 yaitu pendahuluan. Di pendahuluan ini ada latar belakang. Di latar belakang ini kita akan menjelaskan apa itu supervisi pembelajaran. Baik, yang kedua itu kita masuk di landasan hukum. Di landasan hukum ini kita akan membahas tentang yaitu undang-undang, peraturan pemerintah, dan juga kita akan membahas tentang peraturan menteri. Baik, yang berikut kita masuk di tujuan. Di dalam tujuan ini kita akan menjelaskan bagaimana pelaksanaan supervisi itu dilaksanakan. Yang kedua itu bab 2 tentang pelaksanaan program supervisi pembelajaran. Yang pertama itu ada pelaksanaan program supervisi pembelajaran. Di sini dilakukan sebanyak 1 kali dalam setahun. Yang kedua jadwal supervisi pembelajaran, yaitu di sini misalnya dilakukan dari hari Senin sampai hari Sabtu. Berikutnya yaitu kesepakatan dengan guru tentang pelaksanaan supervisi pembelajaran. Di sini, kepala sekolah membuat kesepakatan dengan guru yang akan dikunjungi untuk disupervisi dalam proses pembelajaran di kelas. Setelah melakukan kesepakatan dengan guru tentang pelaksanaan supervisi pembelajaran, yang berikut masuk dalam instrumen yang digunakan dalam supervisi pembelajaran. Di sini, instrumen supervisi yang digunakan tentunya yang sesuai dengan perintah Materi Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses. Pendekatan supervisi pembelajaran, yaitu ada 2 cara, melakukan pendekatan langsung yang artinya kepala sekolah dan guru melakukan tatap muka di kelas pada waktu kunjungan. Yang kedua, pendekatan tak langsung, yaitu menggunakan media komunikasi. Berikut teknik supervisi pembelajaran, yaitu ada beberapa teknik. Yang pertama, dialog, diskusi, kunjungan kelas, KKGG, mini, bimbingan teknis. Berikut tentang pelaksanaan supervisi pembelajaran di PAUD. Halaman berikut yaitu bab 3. Di sini hasil dan laporan serta tindak lanjut hasil supervisi pembelajaran. Yang pertama itu evaluasi hasil supervisi akademik. Di sini kita melakukan evaluasi tentang hasil supervisi. Yang berikut laporan dan tindak lanjut hasil supervisi pembelajaran. Dari hasil supervisi, maka dibuatlah laporan dan tindak lanjut selanjutnya. Baik, yang terakhir itu pada halaman terakhir itu tentang bab 4 yaitu kesimpulan. Dalam kesimpulan ini mengisi semua apa-apa yang sudah dijelaskan dalam laporan tentang pelaksanaan supervisi pembelajaran. Halo Sobat PAUD, terima kasih sudah belajar bersama saya tentang langkah-langkah menyusun laporan pelaksanaan supervisi pembelajaran di PAUD. Halo Sobat PAUD dimanapun kalian berada, perkenalkan nama saya Paulina Yeyen Marsila, mahasiswa dari kampus Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan instrumen penilaian dalam pelaksanaan supervisi pembelajaran di PAUD. Baik, mari kita sama-sama menyimak apa saja instrumen yang digunakan dalam pelaksanaan supervisi pembelajaran di PAUD. Baik, sekarang kita masuk pada instrumen penilaian. Di sini ada 3 skor dalam penilaian. Yang pertama itu tidak ada, yang kedua cukup, dan yang ketiga baik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kapan saya menggunakan skor tidak ada, kapan saya menggunakan skor cukup, dan kapan saya menggunakan skor baik pada aspek yang dinilai.
Sekarang kita masuk pada aspek yang dinilai. Pada aspek pertama, saya memberikan skor tidak kalah. Alasannya ketika guru tidak menyiapkan peserta didik dan tidak melakukan doa sebelum melakukan kegiatan pembelajaran dimulai. Berikut saya memberikan skor cukup ketika guru menyiapkan peserta didik tetapi guru tidak melakukan kegiatan berdoa sebelum melakukan kegiatan pembelajaran dimulai. Selanjutnya, pada saat memberikan skor baik ketika di sini guru menyiapkan peserta didik dengan baik dan melakukan kegiatan berdoa sebelum melakukan kegiatan pembelajaran dimulai. Berikut kita masuk pada aspek yang kedua. Saya memberikan skor tidak ada ketika di sini guru tidak mengajukan pertanyaan pemantik. Dan yang berikut saya memberikan skor cukup ketika guru memberikan pertanyaan pemantik tapi tidak memberikan pertanyaan yang dapat membangun komunikasi anak dengan guru. Berikut saya memberikan skor baik ketika guru mengajukan pertanyaan pemantik kepada anak dengan baik. Baik, yang berikut kita masuk pada aspek yang ketiga yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran. Di sini saya menggunakan skor tidak ada ketika guru tidak menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang berikut saya menggunakan skor cukup ketika guru menyampaikan tujuan pembelajaran tetapi tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Yang berikut skor baik. Di sini saya menggunakan skor baik ketika guru menyampaikan tujuan pembelajaran dengan baik. Aspek yang keempat yaitu pemberian motivasi awal dan mendiskusikan aturan main selama proses pembelajaran. Saya menggunakan skor tidak ada ketika di sini guru tidak memberikan motivasi awal dan mendiskusikan aturan main selama proses pembelajaran. Saya memberikan skor cukup ketika guru memberikan motivasi awal, tetapi di sini guru tidak mendiskusikan aturan main selama proses pembelajaran berlangsung. Berikut saya menggunakan skor baik ketika guru memberikan motivasi awal dan mendiskusikan aturan main selama proses pembelajaran berlangsung. Baik, selanjutnya kita masuk pada aspek yang kelima yaitu penguasaan materi pembelajaran atau kesesuaian materi ajar dan RPPH. Di sini saya menggunakan skor tidak ada ketika guru tidak menyesuaikan antara materi ajar dan RPPH. Yang berikut saya menggunakan skor cukup ketika guru mengajar tidak sesuai dengan materi yang sudah disusun dalam RPPH. Berikut saya menggunakan skor baik ketika guru menguasai materi pembelajaran atau kesesuaian antara materi dengan RPPH. Selanjutnya, kita akan masuk pada aspek yang keenam, yaitu mengaitkan materi dengan pengalaman yang relevan dengan realitas kehidupan anak. Di sini saya menggunakan skor tidak ada ketika guru tidak mengaitkan materi dengan pengalaman yang relevan dengan realitas kehidupan anak. Selanjutnya, saya memberikan skor cukup ketika guru tidak memberikan pertanyaan yang relevan kepada anak dalam kehidupan sehari-hari anak. Selanjutnya, saya menggunakan skor baik ketika di sini guru mengaitkan materi dengan pengalaman yang relevan dengan realitas kehidupan anak. Berikut kita masuk pada aspek yang ketujuh, yaitu menunjukkan kemampuan menerapkan instruksi dalam pembelajaran. Di sini saya memberikan skor tidak ada ketika guru tidak menunjukkan kemampuan dalam menerapkan instruksi pembelajaran. Selanjutnya, saya memberikan skor cukup ketika guru kurang lengkap dalam memberikan instruksi dalam pembelajaran. Berikut, saya menggunakan skor baik ketika guru menunjukkan kemampuan menerapkan instruksi dalam pembelajaran dengan baik. Baik, aspek yang ke-8 yaitu guru melaksanakan pembelajaran yang sesuai yang akan dicapai dan tingkat perkembangan dan kebutuhan anak. Di sini, saya menggunakan skor tidak ada ketika guru tidak melaksanakan pembelajaran yang sesuai yang akan dicapai dan tingkat perkembangan dan kebutuhan anak. Di sini saya memberikan skor cukup ketika guru melaksanakan pembelajaran tetapi tidak sesuai dengan apa yang dicapai.
Yang berikut, saya memberikan skor baik ketika guru melaksanakan pembelajaran sesuai yang akan dicapai dan tingkat perkembangan dan kebutuhan anak. Aspek yang ke-9 yaitu melaksanakan pembelajaran secara runtun. Di sini, saya menggunakan skor tidak baik ketika guru tidak melaksanakan pembelajaran secara runtun atau struktur. Selanjutnya, saya memberikan skor cukup ketika guru melaksanakan pembelajaran secara runtun, tetapi guru tidak melibatkan anak secara aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, saya memberikan skor baik ketika guru melaksanakan pembelajaran secara runtun atau struktur selama proses pembelajaran. Selanjutnya kita masuk pada aspek yang ke-10. Di sini saya menggunakan skor tidak baik ketika guru tidak menguasai kelas dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Di sini saya akan memberikan skor cukup ketika guru tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik selama proses pembelajaran di kelas bersama anak. Selanjutnya, saya menggunakan skor baik ketika guru mampu menguasai kelas dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar selama proses pembelajaran berlangsung. Yang berikut, kita masuk pada aspek yang ke-11. Saya menggunakan skor tidak baik ketika guru tidak melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang sudah ditentukan. Selanjutnya, saya memberikan skor cukup ketika guru melakukan proses pembelajaran tidak sesuai dengan alokasi waktu yang sudah ditetapkan. Yang berikut, saya memberikan skor baik ketika guru melaksanakan pembelajaran dengan baik dan sesuai dengan alokasi waktu yang sudah ditentukan. Baik, selanjutnya kita masuk pada aspek yang ke-12. Saya memberikan skor tidak baik ketika guru kurang mampu mengorganisir siswa dan mengelola kelas. Berikutnya, saya memberikan skor cukup ketika guru kurang mampu dalam mengelola kelas. Saya memberikan skor baik ketika guru mempunyai kemampuan mengorganisir siswa dan mengelola kelas dengan baik. Berikut kita masuk pada aspek yang ke-13. Saya menggunakan skor tidak baik ketika guru tidak melaksanakan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. Berikut saya menggunakan skor cukup ketika guru tidak menciptakan suasana yang menyenangkan yang dapat menghidupkan suasana kelas selama proses pembelajaran. Yang berikut, saya memberikan skor baik ketika guru bisa melaksanakan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan dalam proses pembelajaran di kelas. Selanjutnya kita masuk pada aspek yang ke-14, yaitu kemampuan guru dalam memanfaatkan media alam sebagai alat dan bahan untuk sumber belajar. Di sini saya menggunakan skor tidak ada ketika guru tidak mempunyai kemampuan dalam memanfaatkan media alam sebagai alat dan bahan untuk sumber belajar. Yang selanjutnya saya memberikan skor cukup ketika guru kurang kreatif dalam memanfaatkan media alam sebagai sumber belajar. Yang berikut saya menggunakan skor baik ketika di sini guru mempunyai kemampuan dalam memanfaatkan media alam sebagai alat dan bahan untuk sumber belajar. Selanjutnya, pada aspek yang ke-15, saya memberikan skor tidak ada ketika guru tidak melibatkan anak dalam pemanfaatan media. Saya memberikan skor cukup ketika di sini guru kurang bisa memanfaatkan media dalam pembelajaran. Yang berikut, saya memberikan skor baik ketika guru mampu melibatkan anak dalam pemanfaatan media pembelajaran. Baik, yang berikut kita masuk pada aspek yang ke-16. Di sini saya memberikan skor tidak baik ketika guru tidak memberikan tugas sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai oleh anak. Berikut, saya memberikan nilai cukup ketika guru tidak memberikan tugas sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai oleh anak. Selanjutnya, saya memberikan skor baik ketika di sini guru melakukan pemberian tugas yang sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai oleh anak. Baik semuanya, di sini yang terakhir kita masuk pada aspek yang ke-17, yaitu melakukan penilaian akhir sesuai dengan apa yang sudah dicapai oleh anak. Di sini saya memberikan skor tidak ada ketika guru tidak melakukan penilaian akhir yang sesuai dengan akan dicapai oleh anak. Dan saya menggunakan skor cukup ketika guru kurang mampu memberikan penilaian akhir yang sesuai dengan apa yang sudah dicapai oleh anak. Dan saya menggunakan skor baik ketika guru melakukan penilaian akhir sesuai dengan apa yang sudah dicapai oleh anak dalam proses pembelajaran berlangsung. Sobat Paulus, terima kasih sudah belajar bersama saya.
tentang instrumen penilaian dalam pelaksanaan supervisi pembelajaran. Terima kasih.